Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Firman Syahdi Putra, PJ pada materi praktikum teknik kompilasi. Kita masuk pertemuan pertama yang bertemakan tentang analisis leksikal. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke materinya aja. Let's go. Oke, kita harus tahu dulu nih, teknik kompilasi itu apa? Teknik kompilasi adalah cara untuk mengubah program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi atau Pascal, biasanya Pascal, atau lain sebagainya, menjadi bahasa mesin yang dapat dipahami oleh komputer. Jadi kita mau tahu nih caranya nih untuk mengubah program yang ditulis bahasa tingkat tinggi atau Pascal dan lain sebagainya menjadi bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh device atau komputer kita atau PC kita gitu. Nah, di sini ada 3 poin penting yang bakal kita bahas, yaitu ada compiler, interpreter, sama assembler. Let's go, kita mulai. Compiler dulu. Compiler adalah program yang mengubah kode dari bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti C++, Java, atau Visual Basic menjadi bahasa mesin yang dapat dijalankan oleh komputer. Nah, compiler ini jauh lebih cepat dan jauh lebih efisien daripada interpreter. Interpreter apa? Ntar kita bahas di poin kedua. Kenapa dia lebih cepat? Karena dia membaca secara menyeluruh, yang artinya dia akan membaca semua program yang ada, lalu mengubah datanya atau mengubah bahasa dari tingkat tinggi menjadi bahasa yang dapat dimengerti oleh mesin, lalu mengeluarkan hasil yang sudah kalian buat di pemrograman atau di source code kalian. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Ada source code, terus diproses, yang menghasil, terus aku ulang, di sini ada source code, di compiler, yang hasil dari compiler tersebut menjadi object code. Gabungan dari kedua ini akan menghasilkan hasil yang kalian kerjakan. Kurang lebih gambaran singkatnya kayak gitu. Sesudah compiler, kita masuk ke interpreter. Interpreter adalah perangkat lunak yang mengeksekusi kode program secara langsung, menerjemahkannya ke bahasa mesin baris demi baris saat program dijalankan. Tadi di compiler kita sedikit menyentil interpreter itu apa. Nah, kenapa si interpreter ini jauh lebih lambat? Ya, di sini sudah dijelaskan, baris per baris. Beda halnya dengan compiler yang membaca secara menyeluruh. Jadi kalau interpreter, dia tuh agak sedikit lambat, mungkin bisa dibilang lambat. Gambarannya kurang lebih seperti ini untuk interpreter. Oke, kita masuk ke assembler. Setelah kita ngebahas compiler, interpreter, kita masuk ke assembler. Assembler adalah bahasa pemrograman yang menggunakan instruksi singkat mnemonic seperti A, D, D atau F untuk mengganti kode biner yang sulit dipahami oleh kita pastinya sebagai penikmat atau pengguna bahasa pemrograman tingkat tinggi. Itu di sini adalah contoh dari bahasa mesin 10, 11, 00, 11. Ini ngerti bahasa mesin, ini ngerti si komputer, ini ngerti device-device kita maksudnya apa. Tapi buat kita, ini membingungkan maksudnya apa. Tapi yang jelas mereka paham, kita nggak paham. Makanya di sini kita mau mempelajari teknik kompilasi tersebut. Kurang lebih gambaran seperti ini untuk custom, terus di sini berubah jadi di assembler dulu, baru menghasilkan objek code yang menghasilkan sebuah aplikasi .exe gitu. Oke, kita masuk ke tahap kompilasi. Di sini ada 2 tahap penting kompilasi. Ada yang pertama, tahap analisa atau front end, itu ada 4 poin lainnya. Ada analisa leksikal dan lain sebagainya. Dan tahap yang kedua, itu adalah tahap sintesa atau back end. Di sini ada 2 yang ngebangun, salah satunya adalah object code generation. Kita langsung masuk ke activity-nya. Untuk activity yang pertama, itu aku minta teman-teman ngejelasin kembali apa itu front end dan back end. Jadi front end, kalian ngejelasin kembali penjelasannya kurang lebih yang kalian dapatkan dari Google. Kalian juga jangan cuma copy Ctrl C Ctrl V ya. Baca juga, mengertiin juga. Walaupun kita di pertemuan pertama ini hanya ngebahas leksikal atau analisis, kalau tadi juga analisis leksikal, tapi juga nggak ada salah yang ngebahas tentang sintaks, analisa sintaks, analisa semantik,
dan pembangkit kode antara gitu. Jadi nggak ada masalah untuk ngebelajarinnya. Sama juga dengan kode optimizing sama object code generation. Jadi nggak ada masalahnya. Coba kalian coba cari itu apa maksudnya, gimana cara berpikirnya, itu kayak gimana cara pelakuannya. Jadi teman-teman bisa coba cari sekalian baca. Keren, good. Kita masuk yang kedua itu adalah screenshot program. Program yang mana? Ntar aku kasih tunjuk. Oh ya, di sini ada nomor telepon aku. Di sini ada penamaan untuk X. Di sini kalian bisa nyesuaiin misalnya X-nya activity atau ELA. Berarti kalau kalian ngerjain ini berarti activity. Terus kalau Y-nya itu apa? Y-nya itu pertemuan ke. Berarti kalau activity berarti activity 1 underscore nama underscore mpm, dan yang enggak kalah penting dalam format PDF. Udah activity, ini sini juga ada LA. Untuk pemrogramannya kita masuk ke sini. Kita baca dulu. Kan di sini homepage dari Tekkom ya. Teknologi kompilasi ya. Teknik kompilasi. Nah, kalian ada di bagian sini, masuk ke forum, pertemuan 1, buka data pendukung yang diklik lagi. Di sini ada link code, teman-teman klik aja, bakal memunculkan ini. Di sini ada 3 file. Yang pertama bagian kiri ada template dari activity. Jadi teman-teman udah ada template activity. Ada juga template dari LA. Jadi teman-teman gak usah ngerjain lagi. Jadi udah aman gitu. Dan yang tengah-tengah ini adalah programnya. Teman-teman buka aja. Teman-teman udah bisa buka. Teman-teman bebas di sini mau menggunakan apa. Kalau aku pakai Google Colab, teman-teman bisa ngebuat Google Colab, buka dulu. Terus ditunggu sebentar. Di sini kalau emang teman-teman mau ngikutin bebas, mau nggak ngikutin juga bebas. Maksudnya mau pakai Google Colab boleh, boleh juga kalau teman-teman mau pakai mungkin Anaconda, mau pakai PyCharm juga boleh. Di sini udah ada kode, misalnya ini dari lembar kosong dulu. Kalian bisa langsung masuk aja. Di sini teman-teman nggak usah ngetik, karena ngetik udah, aku harap kalian udah bisa ngetiknya, jadi jangan sampai ada yang error, karena harusnya nggak ada yang error lagi sih untuk di tingkat ini. Lanjut. Di sini adalah programnya. Kita run dulu biar ada outputnya. Di sini ada beberapa hal penting. Di sini juga ada komen-komen yang mungkin dapat mempermudah teman-teman dalam penjelasan. Tapi ntar itu ada bakal tugas dari, aku lupa aktivitas apa ya, LA ya. Oh, buat LA. Tapi ntar aja. Di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama, ya import. Di sini untuk import RE untuk apa? Nanti, gampang. Jangan pusing dulu. Di sini ada dictionary buat yang bernama token type. Di sini untuk mengidentifikasi. Karena di sini kita bakal mengidentifikasi apakah itu sebagai number atau operator atau sebagai variabel. Jadi dibuat, dipotong penjelasannya. Biar nggak bingung gini aja. Di sini aku ngasih sebuah kode sumber yang berisikan 4 spasi. Kan kalau di kita manusia ngerti maksudnya, ini 4 kali 2, tapi kalau di sini harus ada spasinya. Di sini aku membuat ada spasinya. Kok di sini spasinya nggak ada? Karena di perintahnya dia bakal menghilangkan. Di sini 4 spasi bintang spasi 2. Di sini langsung ngejelasin. 4 adalah number, karena di dictionary-nya di bagian atas tadi type token ya, kalau nggak salah namanya. Token type itu dibedain bahwa kalau angka dari 0 sampai 9 atau seterusnya itu bakal dianggap sebagai number. Dia bakal masuk sebagai number. Dan bintang plus, kalau kita ganti plus, apakah plus itu hasilnya apa? Plus itu saja tetap operator, karena bintang plus kurang bagi itu akan menghasilkan operator, dan 2 itu sama karena dia termasuk angka. Kurang lebih seperti itu dulu. Nah, ini gunanya untuk ngebagi. Di sini ada beberapa perintah, ada keyword, identifier, ini maksudnya sebagai aljabar tadi, terus number, operator, dan lain sebagainya. Dan yang paling terakhir ini ketika teman-teman memasukkan sesuatu yang tidak dapat dimengerti. Contohnya itu biasanya dia tanda kurung. Kita buat tanda kurung di sini. Kita buat di sini plus, misalnya bagi 2 gitu. Secara jangan panjang-panjang, pendek aja.
ntar ke bawahnya agak panjang. Nah, di sini nih, dia tidak mengetahui perintah ini. Tidak ketahui ini objek apa, ini bagian dari mana. Karena kita di bagian sini, token type, kita nggak menginisialisasi bahwa si tanda kurung itu termasuk apa. Gitu. Makanya dia tidak mengetahui ini perintah apa. Tapi buat yang dalam, dia tahu. Gitu. Ini kita buat jadi, misalnya, bagi kah? Gitu, kita masukin sini. Oke, bagi tetap jadi bagi. Oke, setelah dictionary yang dengan nama token type, di sini ada nih. Ini kurang lebih ini untuk mengidentifikasi apakah nilai yang kita identifikasiin itu sesuai atau enggak sesuai yang mana dari dictionary yang atas ini. Untuk alurnya kurang lebih seperti ini. Kalian buat ini dulu, jadi dibaca dulu di bagian sini. Aku harap teman-teman juga udah mulai paham untuk bahasa pemrograman Python pastinya. Jadi kurang lebih dia mulai dari sini, masuk ke for, dan dia masuk ke bagian perulangan. Dia masuk ke bagian sini. Karena apa? Karena di sini ada Lakers ini. Di Lakers ini masuk ke, masuk ke dev. Devnya ini mulailah dibaca. Kenapa sih Kak spasinya nggak ada? Di sini ada nih. Jika chart adalah spasi atau chart adalah sebuah operator, dia bakal dibagi di sini. Nah, ketika chart adalah operator, ketika chart adalah spasi, dia bakal nggak dianggap, dia bakal diudahin aja. Tapi ketika itu adalah sebuah operator atau adalah sebuah perintah hitung, dia bakal udah mulai dimasukin di tokennya itu. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Ntar dia dimasukin nih. Tokennya itu ntar buat nilai hasil. Untuk bagian ini itu bakal menghimpun dulu nih untuk tanda plus, tanda kurang, tanda bagi, atau yang ada di bagian sini nih. Nih yang udah dijelasin. Gitu. Mungkin aku harap teman-teman mengerti penjelasan dasar bangetnya ini. Mungkin bagi teman-teman ada yang rasa ini mah kegampangan kak, aku mau lebih seriusnya. Boleh banget kalian jelasin di bagian LA. Jadi untuk activity-nya, jelaskan kembali untuk bagian front, yang tadi, yang front yang bagian front end dan back end, dan screenshot program dan outputnya. Program yang mana? Yang tadi, outputnya dari yang tadi juga. Untuk LA-nya, di sini ada 2 poin lagi. Ganti code sumber itu yang mana? Yang tadi, yang kita ganti-ganti. Yang 4 jadi kurang, 4 kurang 2, 4 kali 2, yang tadi. Sekarang kalian ganti. A sama dengan B ditambah 3 dikali 4. Coba ntar hasilnya apa? Nah, kalau udah, kalian berikan penjelasan pada setiap line di kodenya itu. Jadi misalkan, sorry. Misalkan kalian di bagian ini, kalian ngejelasin. Misalnya di sini, langsung di sini aja langsung komen sebagai bla 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 bla. Tadi yang udah aku jelasin di sini untuk mengecek apakah ini termasuk spasi. Kalau dia spasi, dia bakal melakukan lompatan atau nggak bakal dilakukan pencatatan. Jadi ntar teman-teman ngejelasinnya di bagian samping. Buat yang udah ada penjelasannya seperti ini nih, ini tuh penjelasan secara garis besar. Dia mengambil seluruhnya ini. Jadi kalian menjelaskan per baris yang kalian bisa jelaskan gitu. Aman? Harusnya nggak bingung. Kalau emang ada yang teman-teman bingungin, teman-teman bisa langsung WA nomor yang ada di bagian sini. Aku harap videonya dapat cukup dimengerti. Oke, kurang lebih mohon maaf. Kalau ada yang bingung, di sini ada nomor telepon, jadi teman-teman bisa menghubungi. Jangan lupa penamaan tugasnya. Di sini penamaan filenya. Oh ya, penamaan file. Jangan lupa PDF ya. Oke, lebih kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.